mengingat kayak semacam nanti kalau ibu ada keinginan untuk masuk, itu di dalam itu ada ruangan tasbih. Itu mengingat kita bahwa kita itu hidup di dunia ini tidak akan selamanya, dan mengingat kematian gitu. Dan beliau dulu itikaf disitulah beliau dapat isyarah ataupun keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairullah Nurullah Cakrawala, pengurus dari Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu. Dan untuk sejarah Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu ini dibangun pada tahun 1982, bertepatan gerhana matahari total. Itu yang dibangun oleh Syekh Amir Al-Fakir Mahdi Hasan Ad-Raqilah Al-Muqaddam, dan juga para jamaah, dan juga para donatur, dan juga para tokoh masyarakat Kampung Bayur Masjid Pintu Seribu. Dan kegiatan ataupun pembangunan di Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu ini alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan tentang masalah sejarah beliau datang dari Rawabokor, itu daerah Jakarta Barat gitu. Nah, perjalanan beliau selama membangun Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu dari umur 12 tahun. Cita-cita beliau membangun Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu. Dari situlah, dari teman-teman beliau ataupun satu pondok pesantren ataupun kalangan dari kawan-kawan beliau membantu dan mendorong keinginan beliau untuk membangun Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu. Dan dalam sisilah atau riwayat beliau ini keturunan dari Banten, dari Pangeran Aryadila. Syekh Amir Al-Fakir Mahdi Hasan Ad-Raqilah Al-Muqaddam bin Hasan bin Haji Andrias bin Haji Faisal bin Haji Baroulum bin Pangeran Jayalalana dan bin Pangeran Aryadila Al-Bantani. Dan beliau masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau untuk peninggalan beliau ataupun arsitektur pembangunan beliau, bukti nyata tiang ini pun masih asli dan belum ada renovasi gitu. Dan di sini lingkungan di masjid ini alhamdulillah belum ada renovasi, dan ini masih utuh waktu beliau dibangun.
awalnya pada tahun 2004 ataupun tahun 2002 ada media yang dinamakan media Indo waktu itu. Dia meliput saking pintunya ini banyak, jadi dinamakan Masjid Pintu Seribu. Dan nama aslinya itu Masjid Agung Nurul Yakin 99 gitu. Tapi terkenalnya dengan Masjid Pintu Seribu karena di media cetak itu akhirnya terkenalnya itu Masjid Pintu Seribu. Tapi kalau dihitung pintunya lebih daripada 1000. Kalau tempat-tempat yang disekat-sekat itu ya, kayak semacam tadi yang ibu masuk itu namanya Musola Ratu Ayu. Jadi itu tempat sholatnya ibu-ibu. Setiap jamaah ataupun rombongan tamu yang berziarah ke makam Syami Al-Fakir, itulah tempat sholatnya. Kalau yang disekat-sekat lagi itu mungkin tempat itikaf gitu. Jadi waktu zamannya beliau masih ada, yang mukim di sini tuh bukannya puluhan tapi ratusan. Ada yang itikaf di sini, ada yang itikaf di mana-mana aja gitu. Jadi tempat itikaf gitu. Total di Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu ini semuanya ada 40 ataupun 32 majlis taklim, musola itu kayak semacam ini tempat majlis taklim Purnama Sultan yang kita dudukin ini. Nah di atas itu lantai 2 majlis taklim Purnama Maulana Hasanuddin gitu. Nanti kalau ke belakang lagi mungkin udah nggak, jarang orang kunjungin karena bangunannya udah agak tua gitu. Di situ ada musola Fatimah gitu. Naik ke atas lagi itu ada musola Babu Nisa. Naik ke atas lagi itu ada namanya musola Fatul Qorib. Jadi banyak gitu Bu di sini itu. Di sini totalnya macam-macam Bu. Yang kita dudukin ini ada 2 lantai. Tapi jalan ke depan tadi yang saya duduk di situ sama Ibu itu 3 lantai. Gitu. Nah, jalan ke depan lagi itu 4 lantai. Jadi nggak rata gitu Bu. Total luasnya hampir 1000 lebih kayaknya. Total luasnya. Kalau dari ujung barat sampai ujung timur itu total 1000 lebih. Oh itu namanya Aula Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau itu kalau biasanya dipakai itu untuk acara hari besar Islam seperti acara Maulid, Isra Mi'raj, hallnya Tuan Syekh Abdul Qadir, itu acaranya di situ. Karena keinginan beliau
sejak kecil ingin membangun Masjid Pintu Seribu. Awalnya sih bukan Masjid Pintu Seribu ya, awalnya Masjid Agung Nurul Yakin gitu. Dulu jatuhnya bukan masjid, musola Agung Nurul Yakin awalnya tuh. Setelah pelebar, dulu itu letak luasnya itu cuma 300 meter luasnya. Berhubung ada jamaah donatur yang menyumbang, jadi bertambah gitu. Kalau urusan itu, beliau membangun cabangnya itu semuanya totalnya 232 majlis, musola, majlis taklim, madrasah itu. Kenapa Pak? Di seluruh Indonesia. Karena syiar beliau itu membangun tempat sarana ibadah. Beliau menyediakan ataupun mengingat kayak semacam nanti kalau ibu ada keinginan untuk masuk, itu di dalam itu ada ruangan tasbih. Itu mengingat kita bahwa kita itu hidup di dunia ini tidak akan selamanya, dan mengingat kematian gitu. Dan beliau dulu itikaf disitulah beliau dapat isyarah ataupun keberkahan. Jadi saya sebagai yang di sini dicontohkan, inilah tempatnya, tempat kematian itu seperti ini gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibilang karismatik itu karena ketaduannya, tawadunya, kerendahan hatinya, kesopanannya. Kalau untuk pribadi saya itu jarang orang memiliki sifat beliau, karena yang contoh kecilnya aja, anak umur 5 tahun ataupun 10 tahun manggil beliau aja kiai aja dia nggak mau. Mau dipanggil kiai, mau dipanggil ustadz, mau dipanggil habib, dia nggak mau. Dia tuh cuma pengen mau dipanggil ami gitu. Dia pengen dipanggil ami, kalau nggak al-fakir.
Sempat saya nanya, kenapa al-fakir? Karena saya itu agak miskin, saya itu nggak punya apa-apa gitu. Saya orang al-fakir yang nggak punya apa-apa. Ini semua itu urusan Allah, bukan urusan anak gitu. Makanya kalau zamannya beliau masih ada, dia jarang ngomong, apalagi tentang politik, apalagi tentang kemasyarakatan yang di tetangga-tetangga gitu, apalagi tentang si A si B ngejelekin, dia nggak pernah. Yang dia tanam itu gimana Islam ini maju ke depan gitu. Makanya di kampung ini bukan karena takutnya dia galak, bukan, karena saking tawadunya gitu, kerendahan hatinya gitu. Dan keduanya sederhana. Beliau itu nggak pernah pakai jas, pakai jubah, nggak pernah. Cuman pakai kain, kaos oblong, sama peci hitam, dan kemana pun nggak pernah pakai sendal gitu. Dan selalu baik yang nanya jamaah gini, ini punya al-fakir, ini bukan urusan anak, ini bukan punya anak, ini punya apa? Ini punya umat Islam. Siapapun boleh masuk, mau kalangan Islam, Kristen, Cina, silakan. Begitu. Jadi nggak ada yang namanya dibedakan.